Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita lanjutkan untuk tahapan proses pembuatan laporan keuangan dari UD Lancar Jaya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan pembuatan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas khusus mengenai bagaimana cara menyusun laporan neraca ya, di mana untuk neraca sendiri ini digunakan untuk mengetahui atau menampilkan informasi yang terkait harta, ya. Kemudian terkait informasi hutang dan modal. Kan di sini untuk laporan neraca sendiri dibagi menjadi dua sisi, ada sisi aktiva dan ada sisi pasiva. Untuk aktiva sendiri nanti akan kita uraikan akun-akun atau data-data saldo yang terkait dengan harta lancar atau current asset dan harta tak lancar atau fixed asset. Kemudian di sisi pasiva di sini ada kategori untuk hutang sendiri, ada hutang lancar atau current liabilities atau hutang jangka pendek ya dari istilah lain, dan hutang jangka panjang atau long term liabilities. Kemudian disusul dengan data terkait informasi modal. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita mulai proses penyusunan laporan raca ini. Yang pertama, untuk menyusun laporan raca, maka data yang kita gunakan itu adalah data yang ada di worksheet. Ya, data yang ada di worksheet atau neraca lajur, khususnya adalah data saldo yang ada di kolom neraca ini. Ya, inilah data-data yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan neraca. Ini adalah data saldonya. Oke, kemudian untuk proses penyusunnya sendiri yang pertama adalah kita akan masukkan dulu akun-akun yang masuk dalam kategori current asset ini. Nah, untuk mengetahui kategori akun current asset atau yang masuk kategori aset atau harta di sini yang pertama kita analisis dulu akun-akun yang kode awalnya satu. Berarti yang ini. Oke, ini adalah akun-akun yang masuk dalam kategori akun harta. Nah, untuk membedakan apakah harta lancar atau harta tak lancar, di kode akun satu kita cukup bedakan di kode akun yang kedua. Ya, di sini untuk kode akun pertama, satu ini itulah kode akun harta, sedangkan yang membedakan apakah itu harta lancar atau harta tak lancar, itu adalah kita lihat kode keduanya. Di sini yang kode akun keduanya satu, itu adalah masuk dalam kategori current asset. Oke, berarti kode akun yang awalnya satu di sini itu masuk dalam kategori akun current asset. Kemudian yang kode awalnya dua, yang kode awalnya 2 dan 3 ini adalah akun-akun yang masuk kategori fixed asset. Sehingga karena kode akun yang awalnya satu dan kode kedua juga awal satu yaitu mulai dari cash in bank sampai prepaid tag ini kita masukkan sebagai akun-akun yang masuk dalam kategori current asset ini. Ya, seperti ini. Lalu kemudian untuk saldonya ini nanti kita ambil di kolom neraca ya. Kemudian yang kedua yang masuk dalam kategori fixed asset kita lihat tadi adalah akun yang kode keduanya 2 dan 3. Berarti mulai dari stock investment dan sampai dengan equipment accumulated. Berarti akun ini stock investment, equipment at cost dan equipment accumulated ini masuk dalam kategori fixed asset atau harta tak lancar. Oke, lalu kemudian baru kita masukkan nilai saldonya masing-masing akun ini. Nah, untuk saldonya sendiri kita fokus pada eh, kolom neraca ini. Oke, bahwa tadi untuk akun yang masuk dalam kategori current asset itu akun-akun yang mulai dari cash in bank sampai dengan prepaid tag. Maka kalau kita garis lurus ke kanan, maka untuk yang saldo yang masuk dalam kategori current asset berarti saldo-saldo ini. Perhatikan bahwa saldo normal harta atau masuk dalam kategori aktiva itu adalah kode normal saldo normalnya di sisi di sebelah debit. Perhatikan di sini ada satu saldo dia ada di sisi kredit. Kalau kita lihat di sini nama akunnya adalah allowance for the full debt. Nah, apabila saldonya tidak dalam posisi saldo normal, maka dia disebut sebagai saldo kontra. Artinya allowance for the full debt ini adalah saldo kontra. Nah, untuk status saldo kontra sendiri itu adalah saldo yang sifatnya mengurangi saldo normal. Sehingga dalam penulisannya nanti atau dalam proses perhitungannya, saldo kontra ini akan mengurangi saldo normal. Sehingga penulisannya di laporan neraca ini nanti akan kita gunakan tanda min. Oke, kita masukkan ya semua saldo ini mulai dari 358 juta sampai dengan 31.663.200 ini. Kita masukkan semua ke sini.
Nah, perhatikan untuk khusus yang allowance for the full debt. Nah, yang ini berarti yang ini. Ini karena dia saldo kontra tadi disebutkan dia saldonya ada di sisi kredit, maka status nilai saldonya akan mengurangi nilai saldo normal ini. Nah, ini dalam perhitungannya berarti untuk 358 juta, 420 juta, 722 juta sekian itu dikurangi 21.663.600 kemudian ditambah lagi 828 dan seterusnya sampai ini. Maka setelah ini saya jumlahkan nilai untuk total current aset itu nilainya adalah 1.954.853.328 rupiah. Ini total current aset. Oke, sekarang kita masuk ke fixed asset. Tadi dilihat bahwa untuk fixed asset itu ada 3 akun ya, dari stock investment sampai dengan equipment akun debt. Kita lihat di sini bahwa untuk stock investment ya, berarti 3 akun ini tadi normalnya saldo normal aset itu ada di sisi sebelah debit ya. Berarti kan di sini ada satu, berarti yang ini ya. Nah, ini adalah masuk saldonya, saldo dari kategori fixed asset. Kita kasih warna yang berbeda di sini. Nah, di sini ada satu saldo kontra, itu namanya adalah equipment akun debt. Kembali saya ingatkan bahwa saldo kontra itu sifatnya akan mengurangi nilai saldo normal. Sehingga saldo ini kita akan masukkan ke laporan neraca, sedangkan untuk yang equipment akun debt, maka kita akan menggunakan tanda min atau dalam kurung yang artinya equipment akun debt ini mengurangi stock investment equipment at cost. Sehingga dalam proses penjumlahannya, berarti stock investment ini saldonya ditambah dengan equipment at cost dikurangi dengan equipment akun debt. Setelah saya jumlah di sini hasilnya diperoleh nilai untuk total fixed asset itu adalah 108.700.000 rupiah. Nah, jika total current asset sudah didapatkan, kemudian total fixed asset juga sudah didapatkan, maka kedua saldo akun kita jumlahkan, kita letakkan di kolom total aktiva. Setelah saya total nilainya adalah 2.063.553.328 rupiah. Ini adalah total aktiva. Oke. Sekarang kita masuk ke kolom pasiva ya, seperti tadi bahwa pasiva itu berisi informasi terkait data hutang dan data modal. Sekarang kita telusuri dulu yang untuk yang current liabilities. Oke, untuk aktiva sendiri tadi adalah akun-akun yang kode awalnya 1, berarti yang ini ya, ini sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke akun-akun yang masuk kategori current liabilities atau yang masuk dalam kategori liabilities. Nah, untuk kode liabilities atau akun-akun liabilities itu adalah akun yang kode awalnya 2. Kalau kita perhatikan di sini yang kode awalnya 2 ada beberapa akun di sini. Kita tandai warna merah untuk mempermudah proses pengisiannya. Oke, di sini kita lihat bahwa untuk kode akun 2 ada Mastercard, ada akun payable sampai dengan Bank BCA Loan. Nah, di sini yang masuk dalam current liabilities sama dengan current asset tadi itu adalah kode akun yang awalnya 2, tetapi yang kode kedua itu awalnya 1. Kalau kita lihat di sini adalah ada kode akun dari Mastercard sampai dengan PPN Income di sini. Ini adalah masuk kategori current liabilities. Sehingga nama-nama akun ini akan kita masukkan atau kita catatkan di sisi pasiva yaitu untuk akun-akun yang masuk dalam kategori current liabilities. Lalu kemudian yang kedua, sedangkan untuk yang strip 2 yang awalnya 2 atau Bank BCA Loan, ini kita masukkan sebagai akun masuk kategori utang jangka panjang atau long term liabilities. Oke, setelah itu baru kita masukkan nilai saldonya. Nah, untuk current liabilities di sini lihat saldonya, ini kita kasih warna tanda lurus ke kanan biar enak. Oke, di sini kalau kita lihat berarti akun-akun saldonya adalah ini. Nah, ini yang ada berarti. Ini adalah saldo akun-akun dari kategori current liabilities ini. Kita masukkan ke sini. Oke. Ya, kita masukkan ke sini. Yang ada saldonya hanya Mastercard, account payable, income tax payable. Kemudian selanjutnya baru kita masukkan yang masuk kategori long term liabilities. Di sini ada Bank BCA Loan. Kalau kita lihat di sini saldo untuk Bank BCA Loan, berarti yang ini ya. Untuk Bank BCA Loan itu nilai saldonya adalah 280 juta. Ini kita masukkan di bagian long term ya. Karena dia cuma satu, maka kita langsung masukkan di kolom kedua. Ya. Sekarang ini kita jumlahkan dulu yang liabilities.
Setelah saya jumlahkan, total current liabilities ini dapat nilai sebesar 1.271.567.500. Sedangkan long term liabilities-nya itu adalah 280 juta. Oke, sekarang kita masuk yang bagian equity atau modal. Nah, modalnya sendiri catatan buat kalian, untuk khusus modal kita ambil dari laporan perubahan modal yang kemarin kita buat. Ya, di sini ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Dari hasil laporan perubahan ekuitas yang kita susun di pertemuan sebelumnya, ini dapat modal akhir dari Tuan Cakra itu adalah 511 juta 958.828. Ini ada penurunan dari modal awal ya. Karena perlu diingat pada saat pembuatan laporan laba rugi ternyata perusahaan yang dikelola oleh Tuan Cakra ini mengalami kerugian sebesar 100 juta sekian. Sehingga modalnya dia turun yang sebelumnya 612 juta sekian sekarang menjadi 511 juta sekian. Nah, di laporan raca khusus equity ini kita masukkan yang kapital 31 Desember atau Tuan Cakra 31 Desember. Jangan lihat di kolom neraca lajur, jangan ngambil di sini atau saldo yang ini, ya. Jangan mengambil saldo yang ini. Jadi sekali lagi bahwa untuk modal di laporan raca itu nilai saldonya kita mengambil dari laporan perubahan modal. Oke, di sini menunjukkan bahwa untuk modal akhir dari Tuan Cakra adalah 511 juta sekian. Maka kita masukkan langsung di kolom kedua karena hanya satu item yaitu 500 ya. 511 juta sekian ya. Oke, formatnya kita samakan karena ini beda format sehingga dia berubah nilainya. Ya, seperti ini. Lalu kemudian setelah itu baru kita jumlahkan, kita letakkan di total pasifa. Setelah saya jumlahkan, hasilnya di sini adalah 2 miliar 63 juta 553 juta 328 rupiah. Ini kalau kita lihat hasil total aktiva dan pasifa hasilnya ternyata seimbang atau balance. Itu artinya jika kalian menyusun laporan raca, data saldonya sudah benar dan hasilnya sudah seimbang seperti ini antara aktiva dan pasifa, maka bisa kita simpulkan proses pembuatan laporan raca selesai dan benar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.